Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Papua, bak surga kecil yang jatuh ke bumi pertiwi, dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Pemerintah pun menggencarkan pembangunan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat tanah Papua. Namun sayang, hingga kini Provinsi Papua dan Papua Barat masih menduduki persentase teratas penduduk termiskin di Indonesia. Mengapa demikian? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Kita tidak punya penghasilan yang tetap dalam satu hari. Saya harus minta, walaupun pemerintah tidak lihat. Guru itu tidak dihargai di negerinya. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Tanah Cendrawasih Papua berlimpah panorama dan sumber daya alamnya. Lalu seberapa jauh kekayaan tanah Papua bisa menyejahterakan warganya? Memang pembangunan terus berjalan. 20 tahun sudah dana otonomi khusus dikucurkan. Tepatkah penerapannya? Papua, bak surga kecil yang jatuh ke bumi pertiwi dengan kekayaan alam melimpah ruah. Namun ironi, sumber daya alam yang berlimpah justru tak banyak dinikmati anak negeri Papua. Pembangunan yang tak merata membuat Provinsi Papua dan Papua Barat menempati persentase teratas penduduk termiskin di Indonesia. Padahal, percepatan pembangunan terus digencarkan, salah satunya melalui program Dana Otonomi Khusus atau Otsus untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Papua sejak tahun 2001 silam. Lebih dari 20 tahun berlalu, namun 4 pilar pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur masih memprihatinkan. Saya bertemu dengan Yosina, guru honorer di salah satu PAUD di pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Wanita yang disapa Bunda oleh lebih dari 700 anak didiknya ini adalah potret nyata perjuangan tokoh masyarakat Papua. Belasan tahun mengabdi sebagai guru honorer PAUD, Yosina hanya dibayar Rp500.000 untuk 3 bulan. Pendapatan Yosina memang jauh dari kata layak. Namun rasa cinta dan sayang menjadi motivasi utama Yosina mendidik anak-anak Papua. Kalau kita dapat dari dana operasional, dari dinas, satu guru dapat 500.000, 3 bulan. Kalau 1 bulan gaji murni kita 15.000. Kita tidak bisa jadi pahlawan di kita pun negeri. Karena sudah ada lapangan kerja, kita kerja. Kalau kita biarkan anak-anak, berarti anak-anak di sini akan tertinggal dengan anak-anak di luar sana. Wanita berusia hampir 50 tahun ini gigih perjuangkan pendidikan layak untuk anak-anak di pesisir Danau Sentani. Yosina telah beberapa kali ikut musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang guna menyampaikan kebutuhan di daerahnya kepada pemerintah. Namun sayang, kehadiran pemerintah lewat Otsus atau program transfer daerah lainnya masih minim dirasakan. Yosina mengaku bantuan yang sampai ke tangannya hanya 5 juta rupiah saja. Walaupun kami duduk di musrembang, kami menyuarakan itu untuk hak-hak guru, PMT anak, kami tidak pernah didengar.
Baru minggu lalu tanggal 19, kami baru dapat 5 juta. Itu adalah uang penghinaan untuk kami, lembaga pendidik di sini. Mama, karena tidak dapat pendanaan dari pemerintah, tentu masih harus mencari uang nafkah untuk makan sehari-hari. Itu seperti apa, Mama? Kita tidak punya penghasilan yang tetap dalam satu hari. Tetapi saya harus berpikir, saya harus membangun hubungan dengan keluarga. Saya harus minta, walaupun pemerintah tidak lihat. Selain pendidikan, akses kesehatan dan infrastruktur dasar pun butuh perhatian khusus. Ketua Satuan Pengawas Internal Dinas Kesehatan Mamberamo Raya, James Christian Imbiri mengatakan, akses kesehatan di daerah terisolasi seperti Mamberamo Raya masih sangat terbatas. Transportasi sangat-sangat sulit. Daerah kita sangat ekstrim karena kita dibatasi dengan sungai dan ruang gerak kita sangat sempit. Dengan adanya sungai, ini membuat waktu rujukan pasien itu semakin panjang dan ini sangat berisiko terhadap keselamatan pasien. Kita kalau merujuk pasien dari Mamberamo Raya ke Jayapura menggunakan kapal itu bisa 30 jam. Sementara kalau kita rujuk menggunakan pesawat, kita harus konfirmasi ke Jayapura. Sekali charter pesawat itu 50 juta sampai dengan 56 juta. Menurut James, belum tersedianya akses jalan darat ke daerah terpencil turut menghambat upaya perbaikan gizi ibu dan anak. Seperti program pemberian makanan tambahan biaya pokok yang hanya 3 hingga 5 juta rupiah, sedangkan ongkos transportasi mencapai puluhan juta rupiah. Sehingga besar harapan mungkin lewat Otsus ini ada kerjasama antar SKPD, kerjasama lintas sektoral dengan OPD-OPD lain. Contohnya Dinas PU bisa menyiapkan akses jalan, sehingga dalam melakukan rujukan pasien, kemudian pelayanan kesehatan yang lain-lain itu bisa lebih maksimal. Satuan Pengawas Internal Dinas Kesehatan Mamberamo Raya secara rutin mendapat dana Otsus sebesar 12 miliar rupiah per tahun. Sementara, menurut perhitungan James, kebutuhan rujukan dan layanan primer mencapai hingga 90 miliar rupiah. Besarnya kebutuhan biaya disebabkan mahalnya ongkos transportasi. Ia berharap pemerintah dapat membangun akses jalan bagi masyarakat Mamberamo Raya. Potret perjuangan Yosina dan James Imbiri jadi satu bukti permasalahan klasik di Papua yang belum terpecahkan. Nyatanya, program Otsus untuk bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur belum berdampak signifikan meningkatkan kesejahteraan warga asli Papua. Badan Pusat Statistik mencatat, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Papua selama 20 tahun hanya naik 1,3%. IPM merupakan indikator bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, perbaikan rata-rata lama sekolah atau RLS di Provinsi Papua tak signifikan. Pada 2002, rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua adalah 6 tahun atau lulus kelas 6 SD. 20 tahun berselang, lama sekolah anak naik menjadi 7,3 tahun. Artinya, hanya lulus kelas 1 SMP. Jika dilihat lebih jauh, harapan lama sekolah per kabupaten kota di Papua sangat timpang. Di Merauke dan Jayapura misalnya, harapan lama sekolah di atas 14 tahun lebih tinggi dari nasional, bahkan ibu kota. Namun, di daerah terpencil yang berkonflik dan medan menantang, angka rata-rata sekolah merosot jauh. Seperti di daerah Nduga, lama sekolah hanya 4 tahun, dan daerah puncak Papua hanya 5,5 tahun. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Adriana Elizabeth menilai, tak maksimalnya program Otsus disebabkan lemahnya tata kelola, evaluasi, serta pendampingan dari pemerintah pusat. Pembangunan di Papua tak akan pernah maksimal
jika pemerintah hanya mengedepankan pendekatan pembangunan tanpa memikirkan resolusi konflik. Nah, untuk daerah atau provinsi tertentu di Papua itu memang dibutuhkan pendekatan resolusi konflik. Jadi tidak semua bisa dengan template yang sama. 52 kabupaten kota di Papua mungkin hanya kurang dari 10 yang relatif IPM-nya tinggi. Kemudian mungkin separohnya menengah. Tapi yang terbanyak itu masih yang rendah IPM-nya. Ini kan berarti setelah 20 tahun kita laksanakan Otsus ini kan kita sudah tahu bahwa ternyata IPM ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di wilayah itu, yaitu konflik. Adriana menyebut pemerintah daerah harus membenahi kepemimpinannya. Ia mengkritisi banyaknya pejabat Papua yang sering bolak-balik Jakarta dan tak fokus membangun daerahnya. Ini yang juga menjadi kritik. Kenapa justru di tengah undang-undang otonomi khusus semakin banyak kepala daerah di Papua yang selalu bolak-balik ke Jakarta? Berarti waktu mereka hilang untuk betul-betul memperhatikan pembangunan di daerahnya. Sementara mungkin jauh lebih diperlukan untuk perbaikan sektor-sektor prioritasnya, misalnya seperti itu. Tak mau kecolongan, pemerintah pun merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Otsus Jilid 2. Sesaat lagi di 60 Menit Special Report. Kalau di kampung saya itu anak-anak SD sampai kelas 6 SD belum bisa membaca. Percuma kalau ada fasilitas, tapi manusianya belum baik. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, di balik program otonomi khusus untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Papua, kucuran dana ratusan triliun selama 2 dekade itu kerap menjadi sorotan publik. Kurangnya transparansi dan lemahnya perencanaan tata kelola diduga membuat penyerapan dana Otsus tak tepat sasaran. Pemerintah pun merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Otsus Jilid 2. Sejumlah inisiatif pun dilakukan. Salah satunya adalah program kolaboratif dengan Lembaga Pembangunan Luar Negeri. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani di Tanah Papua. Dan yang tak kalah pentingnya, harus diambil suatu tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus atau Otsus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua. Penerapan program otonomi khusus Papua kerap menjadi sorotan publik. Kucuran dana ratusan triliun selama 20 tahun tak maksimal digunakan untuk membangun Papua. Berbagai kritik, rendahnya transparansi, lemahnya perencanaan dan tata kelola, serta temuan indikasi pencucian uang hingga dugaan korupsi pun mencuat. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi dana sebesar 1.092 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah sejak 2002 hingga 2021 terdiri dari dana Otsus 138,65 triliun rupiah, dana transfer ke daerah dan desa senilai 702,30 triliun rupiah, hingga belanja kementerian lembaga mencapai 251,3 triliun rupiah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, mengakui penggunaan dana Otsus Jilid 1 memang belum maksimal. Kita pemerintah ini juga agak sedikit salah gitu. Dalam kita bermusyawarah, dalam menyusun program kerja, ini kita lebih fokus kepada tujuan internal gitu. Tapi tidak kita melihat apa sih yang menjadi kebutuhan pokok daripada masyarakat gitu. Lebih banyak kita habiskan hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu.
Jadi makanya istilahnya itu birokrasi hanya membiayai dirinya sendiri. Untuk masyarakatnya lemah. Program Otsus Papua sejatinya berakhir pada 2021 lalu. Namun, karena tujuan menyejahterakan belum terwujud, maka pemerintah memperpanjang program Otsus hingga tahun 2041 lewat revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Otsus Jilid 2 memiliki 3 fokus besar, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Undang-Undang Otsus Jilid 2 merevisi 18 pasal dan menambahkan 2 pasal baru. Salah satu poin krusial ialah peningkatan dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% dana alokasi umum nasional. Tak seperti Otsus Papua Jilid 1, dalam aturan baru tak semua dana berbentuk hibah atau bisa digunakan untuk segala kebutuhan. Kini, pencairan dana diperketat dan dibagi menjadi 2 bagian. 1% block grant digunakan untuk urusan umum seperti pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik. 1,25% specific grant difokuskan untuk kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, dibentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden guna memastikan efektivitas pelaksanaan Otsus. 20 tahun sudah dana otonomi khusus dikucurkan, namun dari berbagai aspek pembangunan, Papua nyatanya masih tertinggal. Dana otonomi khusus pun diperpanjang hingga tahun 2041. Akankah dana otonomi khusus Jilid 2 ini lebih tepat sasaran? Untuk memastikan program Otsus Jilid 2 berhasil, berbagai inisiatif pun dilakukan. Salah satunya lewat program kolaboratif United States Agency for International Development (USAID) yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Wahana Visi Indonesia, sebuah organisasi kemanusiaan yang bermitra dengan International NGO Forum on Indonesian Development, INVIT, dan Kitong Bisa Foundation dipercaya untuk mengimplementasikan program tersebut selama 5 tahun dari tahun 2022 hingga 2027. Melalui program ini, Papua dan Papua Barat diharapkan mampu menyerap dana Otsus dengan cara memberikan pelatihan bagi pejabat Papua, pemerintah pusat, dan mahasiswa di bidang perencanaan, penganggaran, dan pemantauan agar dapat mengelola dana secara efisien, sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melibatkan orang asli Papua di tata kelola pemerintahan. Sekitar 673 ASN yang sudah dilatih di Papua dan Papua Barat. Jadi tidak hanya di provinsi tapi juga perwakilan dari kabupaten-kabupaten. Kalau untuk peningkatan partisipasi masyarakat itu kita melakukannya berjenjang ya. Jadi yang pertama dilakukan fasilitator dulu. Jadi mereka dilatih untuk sebenarnya bagaimana sih undang-undang otonomi khusus, turunan-turunannya. Jadi mereka itu nanti ke depan setelah mereka tahu, mereka akan melatih masyarakat. Nah, kalau sampai saat ini sudah sekitar 87 fasilitator yang dilatih dan mereka sudah melatih sekitar 1.500 masyarakat di 19 kampung. Memang masih di Papua dan Papua Barat. Nah, nanti mulai Oktober kita baru mulai ekspansi ya ke provinsi-provinsi yang baru. Putri, pahlawan lokal binaan Wahana Visi Indonesia adalah satu contoh hasil gerakan pembangunan orang asli Papua. Dahulu dibina, kini Putri sang pembina telah membangun komunitasnya mengajarkan masyarakat Papua untuk memahami program Otsus Jilid 2. Mahasiswi Universitas Cendrawasih dan Universitas Internasional Papua ini telah mengajar lebih dari 100 anak di rumah baca. Tak heran, Putri meraih sederet penghargaan, salah satunya Agen Perubahan Informatika dari Kominfo. Berangkat dari kekhawatiran melihat kemampuan baca anak-anak di kampungnya, Putri turut membangun Papua, khususnya pendidikan anak usia dini. Ikut Local Champion Suara dan Aksi Warga karena tertarik karena membahas soal pendidikan. Kalau di kampung saya itu anak-anak SD sampai kelas 6 SD belum bisa membaca.
Mereka sebenarnya punya kemampuan yang lebih dari itu, tapi tidak ada pembelajaran yang baik. Mungkin guru-gurunya ya yang kurang. Percuma kalau ada fasilitas, tapi manusianya belum baik. Itu menurut saya yang lebih penting itu harus ada pelatihan-pelatihan khusus, mengumpulkan orang-orang Papua untuk mengajarkan, membuka wawasan mereka. Kita lihat ke depan apa yang harus diubah, apa kesalahan kita gitu, apa yang harus dikoreksi dari diri kita gitu. Tidak hanya ada pembangunan, seperti contohnya percuma kalau dibangun sekolah tapi isinya kosong gitu. Tak mudah meyakinkan warga asli Papua terhadap program Otsus. Putusnya informasi ke warga dan rendahnya pemahaman jadi tantangan tersendiri. Warga acap menilai dana Otsus tak sampai bila tak ditransfer ke rekening pribadi. Kepuasan masih 16%, berarti 1 dari 2 ya tidak puas, ataukah memang ada informasi-informasi yang putus, jadi tidak ada. Makanya kami menjembatani itu supaya masyarakat juga mendapat pengetahuan bahwa sebenarnya hal-hal ini yang dilakukan ini menggunakan dana Otsus loh. Kenapa program ini dilaksanakan adalah supaya benar-benar Otsus yang sesuai Undang-Undang Nomor 2 ini itu bisa dilaksanakan dengan baik dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Bersamaan dengan revisi Undang-Undang Otsus, tumbuh harapan baru. Pembiayaan dapat difokuskan untuk mengembangkan sumber daya manusia asli Papua. Salah satunya lewat pemenuhan tenaga ahli kesehatan yang masih sangat minim. Survei Bappenas menunjukkan, di beberapa kabupaten kota bahkan tak memiliki dokter gigi. Berharap kita menitik beratkan pada pengembangan SDM bidang kesehatan. Sehingga nanti ke depannya nanti kita bisa mengurangi tenaga-tenaga kontrak itu dan kita penuhi dengan pegawai negeri sipil atau P3K. Sehingga anggaran-anggaran yang tadi kita pakai untuk membiayai tenaga kontrak bisa kita alokasikan untuk penguatan-penguatan program-program unggulan yang lain. Papua sehat, Papua cerdas dan produktif. Pengembangan SDM pun jadi tumpuan dan tujuan agar warga asli Papua bisa mandiri, membangun dan memajukan daerahnya.